Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Jangan lupa ya, selalu laksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan laksanakan social distancing. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal dan memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar. Kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan tepat. Ketiga, setelah membaca tabel, siswa mampu mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia dengan benar. Kita mulai pembelajaran hari ini. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Perhatikan gambar peta Indonesia berikut. Ada banyak pulau di Indonesia dengan jarak yang tidak dekat. Ada pembatas-pembatas laut, selat, dan sebagainya. Bisa diperhatikan peta ini? Kemudian, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar peta tadi. Dari gambar peta Indonesia tersebut, diskusikan pertanyaan berikut dengan teman atau boleh bertanya dengan keluargamu. Di pulau mana kalian tinggal? Dilihat nanti di peta, kira-kira kalian tinggal di pulau yang mana? Ada banyak pulau tadi di peta, kalian tinggal di pulau yang mana? Pertanyaan yang kedua, banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Dengan melihat peta tadi, kalian pasti bisa memahami bagaimana sedikit atau banyak pulau di Indonesia. Yang ketiga, menurut kalian bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau yang lain? Jauh atau dekat? Yang keempat, bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Ada yang di daerah alam yang bagaimana? Pegunungan, atau di pinggir pantai, atau sebagainya. Yang kelima, samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Sama atau tidak? Jawabanmu apa? Dan ditambah mengapa? Yang terakhir, apa yang dapat kalian simpulkan dari 5 pertanyaan tadi? Saya anak-anak, dengan hanya membaca peta, pasti kalian dapat mampu menjawab 5 pertanyaan tadi. Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Atau ada hubungannya dengan yang lain? Mari kita baca bersama faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena
Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di benua antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negara asal mereka. Banyak pendatang yang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Itu menjadi salah satu penyebab mengapa di Indonesia banyak terdapat keragaman. Faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Dengan banyaknya pulau, di setiap pulau terdapat suku bangsa dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda. Hal itulah yang menyebabkan negara kepulauan menjadi salah satu faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga faktornya adalah perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, di Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat di pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Sudah jelas ya anak-anak, ada 3 penyebab faktor keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, letak geografis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan Indonesia. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Selanjutnya, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan, bukan? Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Kita lanjutkan. Penyebab yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat yang lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi antara masyarakat satu dengan yang lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Tambah 4 faktornya. Dan sekarang faktor yang terakhir, faktor kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru,
baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan masyarakat di Indonesia. Perbedaan keragaman masyarakat di Indonesia. Ada berapa faktor? 5. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Kemudian bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita harus saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup dengan damai. Anak-anak, kita sudah berbicara banyak tentang apa faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Dari bacaan tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Banyak bacaan tadi dibaca lagi, kalau memang belum jelas silahkan dibaca kembali. Kemudian kalian mencatatnya, informasi penting apa saja yang didapat dari bacaan tadi. Dicatat dan dikumpulkan ya. Kita lanjutkan. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Banyak sekali kan? Ada suku Jawa, suku Sunda, Maluku juga ada dari gambar tadi. Keragaman suku bangsa Indonesia. Suku bangsa termasuk dari bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan di Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Perhatikan tabel tentang suku bangsa di Indonesia dapat kalian lihat pada buku tema. Dilihat pada halaman 25 dan 26 pada buku tema 7. Tabel ini menyebutkan berbagai suku yang ada di pulau, misalnya Provinsi Aceh, ada suku Gayo Luwes, suku Singkil, Simaretau, Anujame, Torniang, dan sebagainya. Kalian pahami, dibaca, dan dihafalkan. Sehingga kalian bisa memahami bahwa di berbagai provinsi Indonesia, satu provinsi terdapat beberapa suku bangsa. Bisa dilihat di tabel berikut. Satu provinsi ada beberapa suku bangsa. Berdasarkan tabel tadi, terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Suku-suku tersebut dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan karena adanya sikap saling menghormati. Meskipun terdiri atas suku bangsa yang berbeda-beda, Indonesia sangat menjunjung sikap saling menghormati. Sikap menghormati dalam hal ini adalah sikap menghargai dan mengakui keberadaan harkat dan martabat manusia. Bhinneka Tunggal Ika pada Pita Garuda Pancasila lambang negara Indonesia mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Ada juga semboyan yang menyatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makna dari semboyan tersebut adalah supaya kita bersatu padu. Kita harus menghalau semua ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh sikap menghormati diantaranya tidak merendahkan suku bangsa lain, menghargai suku bangsa lain, mengakui keberadaan suku bangsa lain, dan tidak mengganggu suku lain. Apa manfaatnya dengan menghormati antar suku bangsa? Yang pertama, tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan aman. Yang kedua, rasa persatuan dan kesatuan meningkat. Yang ketiga, tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, setelah berdiskusi, kalian mampu mengenal dan memahami hubungan antar banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah keadaan pulau di Indonesia. Kedua, setelah membaca teks bersama, kalian mampu menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks tersebut. Ketiga, setelah melihat tabel, kalian mampu mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia dengan benar. Besok kita akan belajar tema 7. Indahnya keragaman negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran yang keempat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Salam sehat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.